Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, silahkan sebelum saya mulai, ini sudah saya record ya. Silahkan untuk absen dulu di chat ya. Ketik name, kemudian underscores, nama lengkap ya. Oke, silahkan sambil diketik. Saya tunggu beberapa, mungkin 1 menitan lah. Ya, silahkan absen dulu. Yang penting name-nya ya. Ya, oke. Ya, sambil absen, langsung saja saya menyampaikan. Jadi untuk minggu ini ya, hari ini kita di minggu ke-7 ya. Kalau sesuai kalender akademik, minggu ini minggu pengganti ya, minggu pengganti atau minggu UTS. Nah, jadi untuk UTS, insya Allah kita minggu depan ya. UTS minggu depan, materinya dari materi awal, dasar pengukuran, sampai osiloskop dan function generator ya. Jadi yang materi malam ini nanti tidak masuk UTS. UTS hanya UTS teori ya, tidak ada praktikum maupun proyek, hanya UTS teori. Nah, nanti tolong dipersiapkan semua materi dari awal dasar pengukuran sampai osiloskop dan function generator. Nah, itu untuk materi UTS. Nah, insya Allah UTS itu minggu depan, dan UTS sistemnya nanti daring ya, menggunakan learning. Nah, nanti mungkin tidak mungkin mirip dengan kalau kita mengerjakan tes maupun pretest maupun post-test, kurang lebih seperti itu. Jadi soalnya pilihan ganda. Nanti silakan dipelajari, tapi jumlahnya mungkin lebih banyak dan waktunya mungkin lebih panjang dibanding pretest maupun post-test. Nah, kurang lebih seperti itu nanti untuk UTS-nya. Oke, nah itu sekilas saya sampaikan untuk malam hari ini. Materinya adalah sebenarnya ada 2 ya, yaitu hukum rangkaian seri dan paralel, tetapi itu saya kira mudah dan dulu sudah pernah saya jelaskan. Jadi malam ini tidak saya jelaskan, hanya saya share materinya saja. Nah, jadi malam ini saya hanya menjelaskan terkait materi yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, kemudian mungkin videonya nanti terkait rangkaian seri dan paralel, nanti kalau sudah jadi juga akan saya share. Nah, oke, langsung saja masuk ke materi. Ya, oke. Kali ini kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum Kirchhoff itu ada 2, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini hukum 1 ya. Hukum 1 Kirchhoff itu kalau bahasa Inggrisnya di sini dibilang Kirchhoff Current Law. Jadi hukum arus ya. Jadi hukum arus. Nah, kalau disingkat KCL ya, Kirchhoff Current Law. Ini KCL. Ini sama dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, bunyinya di sini adalah jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya. Jadi ini ada arus masuk. Arus masuk, I masuk, ini tanda panahnya ini ya. Ini masuk, ini titik percabangan di sini. Jadi pangkalnya, pertemuannya, titik pertemuannya percabangan di sini. Nah, yang sini ini keluar, yang sini keluar. Jadi I masuk ini sama dengan I keluar yang atas ditambah dengan I keluar yang bawah. Jadi jumlah yang masuk kalau ditambah sama dengan jumlah yang keluar. Nah, itu inti dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada sebuah rangkaian. Jadi kalau hukum 1 Kirchhoff ini rangkaiannya adalah rangkaian untuk hambatannya paralel ya. Jadi rangkaian R1, R3 dan R2 ini disusun secara paralel. Nah, ini ada sumber tegangan
DC ya, kemudian di sini ada ground. Nah, kemudian disambung seperti ini. Ini rangkaiannya sudah tertutup ya. Jadi rangkaian tertutup, kemudian arus kan berjalan dari sini. Nah, ini kan positifnya kan ada di atas ini ya. Ini positif ya, ini negatif. Nah, arus kan dari positif sini ya, sehingga bergerak ke sini. Nah, ketika melewati percabangan ini, maka arus akan bercabang menjadi I1 yang melewati R1, IR2, ini sorry, ini I2 ini yang melewati R3, ini sebenarnya R2. Nah, ini R3. Ya. Jadi IR2 ini melewati R2, IR3 melewati R3. Nah, jumlahnya I total ini itu sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Nah, ini ya, jadi bercabang. IR1, R2, R3 ini belum tentu sama ya. Kecuali hambatan di sini R1, R2, dan R3 nilainya sama, maka arusnya ini juga sama. Nah, ini adalah prinsip dari hukum 1 Kirchhoff. Sehingga I total yang masuk itu sama dengan I yang melewati R1, arus yang melewati R2 ditambah dengan arus yang melewati R3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menentukan arus total ini, kita harus ketika misalnya kita punya sumber tegangan, kemudian ada hambatan tapi belum tahu arusnya, caranya ini diparalelkan dulu ya. Cari hambatan pengganti, kalau sudah ketemu nanti menggunakan rumus ini. Hukum Ohm ya. I sama dengan V, yaitu sumber tegangan dibagi dengan R pengganti ya, dari paralel. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau hukum 1 Kirchhoff, rangkaian hambatannya itu adalah rangkaian paralel. Nah, seperti ini ya, ini paralel. Ini ada sumber tegangan DC, kemudian ada arus, kemudian melewati percabangan. Nah, ini percabangan titiknya di sini. Ini titik percabangan. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sama saja. Nah, kemudian masuk ke R1, R2, dan R3. Kemudian ketika R1, R2, R3 ini diparalelkan, maka hambatan totalnya adalah R ini, RP, atau R total, atau R ekuivalen, sama saja. Ini adalah hambatan pengganti dari tiga-tiganya. Nah, kemudian kita cek ke sebelah sini, kita menggunakan KCL ya, Kirchhoff Current Law. Nah, kalau di hukum 1 Kirchhoff, nah ini yang penting, sigma I sama dengan 0. Sigma I itu adalah jumlah arus pada rangkaian tertutup ini sama dengan 0. Nah, kita cek. I yang pertama adalah I total yang masuk. Ini I masuk ya. Ini I masuk. I masuk. Kemudian yang I1, I2, I3 ini adalah I keluarnya ya. Nah, I1 itu dikurangi dengan I total dikurangi dengan I1 dikurangi dengan I2 dikurangi dengan I3 itu sama dengan 0. Karena I total I masuk sama dengan jumlah dari I keluar ini. Nah, atau yang I1, I2, I3 dipindah ruas. Jadi kalau ada sama dengan, sebelah kiri sama dengan itu adalah ruas kiri, sebelah kanannya adalah ruas kanan. Kalau negatif, dipindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga bentuknya seperti ini. I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Nah, kita tahu rumusnya I, hukum Ohm di hukum Ohm tadi, I sama dengan V dibagi R. I sama dengan, ini kan hukum Ohm ya, hukum Ohm intinya di sini ya, sama dengan V dibagi dengan R. Nah, ini hukum Ohm, kalau bicara hukum Ohm berarti ini, I sama dengan V dibagi R atau V sama dengan I kali R, sama saja. I total sama dengan V dibagi dengan R total atau R ekuivalen. I1 sama dengan V dibagi R1, I2 V dibagi R2, I3 V dibagi R3. Nah, untuk rangkaian paralel kita tahu kalau di rangkaian paralel tegangan di R1, R2, R3 adalah sama. Yang beda adalah arusnya ya. Arus bergantung pada hambatan yang dipakai. Nah, sehingga tegangannya sama. Ketika sama, maka ini bisa dicoret, tinggal menjadi 1. Ya, V-nya dicoret-coret, maka ini adalah 1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan hambatan pengganti dari rangkaian paralel. Nah, seperti itu. V1, V2, dan V3 sama ya. Nah, ini contoh soal. Nah, ini contoh soal.
Nah, di sini ada I masuk, tulisnya ini I masuk ya. Kemudian ada percabangan I1, I2, I3. Nah, maka besarnya I total adalah I1 ini ya. Ini salah, saya koreksi dulu. Ini adalah I total ya. I total, kemudian ini adalah I1, I1, ini adalah I2, ini adalah I3. Nah, besarnya I ini adalah total dari I1 tambah I2 ditambah I3. Seperti ini ya. Nah, kita tahu di sini kuat arus I, ini besarnya 10 ampere. I1 dan I3 adalah 3 ampere. Maka yang kita disuruh mencari berapa sih besarnya I2 ini. Nah, berapa besar. Nah, kita pakai rumus ini. I10 sama dengan I1 berapa? 3 ampere plus I2 yang kita cari ya, ini yang dicari. Kemudian plus I3 3 ampere. 3 tambah 3, 6 ya. Nah, 6 kalau pindah ke ruas kiri menjadi minus. Jadi 10 min 6. Jadi tinggal 4 ampere. Nah, ya, ini adalah cara mencari I2 menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Nah, lanjut. Sekarang kita ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau hukum 2 Kirchhoff ini Kirchhoff voltage law. Ya, jadi ini hukum tegangan Kirchhoff ya, disingkat dengan KVL. Jadi seperti ini, jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Jadi cirinya kalau di KVL atau hukum 2 Kirchhoff itu ini. Kalau tadi hukum 1 sigma I ya, sigma ini menunjukkan jumlah ya. Sigma ini menunjukkan jumlah. Nah, kalau tadi hukum 1 tadi sigma I, kalau hukum 2 sigma V sama dengan 0. Nah, langsung ke sini. Nah, cirinya kalau hukum 2 Kirchhoff atau KVL, susunan rangkaiannya itu adalah seri, bukan paralel, jadi seri. Disusun secara seri. Nah, kita ingat kalau rangkaiannya itu seri, maka yang arus yang melewati R2, R1, ini R1 ya. Yang melewati R1, R2 dan R3 itu adalah sama. Ya, yang beda adalah tegangannya. Tegangan di R1, tegangan di R2, tegangan di R3 ini berbeda. Tapi arusnya sama. Sehingga besarnya V sumber ini, VDC ini adalah sama dengan total dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, ini ya. Seperti ini. Ya, jadi arusnya sama, tapi tegangannya berbeda di tiap-tiap hambatan ya. Itu kalau susunan rangkaiannya secara seri. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini KVL sigma V sama dengan 0. Kita tahu, nah ini ya, ini V-nya di sini, ini V total. Nah, nanti kalau ini saya misalkan loop seperti ini. Loop ini ya, ini misal arus. Jadi misalnya saya misalkan arusnya itu searah jarum jam. Jadi dari sini ya, arusnya bergerak dari sini. Ini misal. Nah, berarti kalau seperti ini nanti tanda panah ini akan mengenai sumber tegangan yang negatif dulu. Kalau sumber tegangan yang negatif, maka nanti di V-nya sini kita kasih tanda negatif. Nah, ini V1 yang di sini ya, di R1, V2 di R2, V3 di R3. Ditambahkan V1 tambah V2 tambah V3 minus, karena tadi kita misalkan seperti ini minus ya. Minus V. Nah, seperti itu. Atau kalau minusnya pindah ke ruas kanan jadi positif, sehingga jadi V. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1 adalah I. Ya, ingat kalau kita seperti yang saya bilang, kalau rangkaian seri I-nya adalah sama. I kali R1 itu adalah V1, I kali R2 adalah V2, I kali R3 adalah V3. I ini kan sama, maka boleh saya keluarkan di sini. Dikeluarkan di dalam tanda kurung. Nah, ya kan, kalau I-nya ini dikeluarkan boleh seperti ini. Ini perkalian aljabar biasa ya. Nah, seperti ini. Kemudian I ini kan di ruas kanan, saya pindah ke ruas kiri. Jadi dia sebagai pembagi. Yang awalnya dia adalah pengali di ruas kanan, sekarang dia jadi pembagi ya. Di ruas kiri. Nah, ini ya, jadi pembagi. Akhirnya V dibagi I. Kita tahu V dibagi I
Sesuai hukum Ohm adalah R. Bagi I adalah R. Nah, sehingga ketemu di sini rumus hambatan pengganti atau hambatan total dari sebuah rangkaian yang disusun secara seri. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya hukum 2 Kirchhoff. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini ada sebuah rangkaian ya. Ini lintasannya satu ya, lintasan tertutup satu. Jadi ada satu sumber tegangan, ada dua hambatan R1 dan R2, tapi satu lintasan tertutup saja. Ini satu lintasan tertutup. Ada satu loop ini lintasan tertutup. Nah, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya, atau KVL. Nah, kita mulai dari VAB. VAB itu ini. Nah, ini kita misalkan arusnya bergerak searah jarum jam. VAB, AB berarti di sini adalah I dikali dengan tegangan AB. Kemudian VBC ditambah VBC berarti arus I dikali dengan R2. Ya. Tegangan BC adalah I kali R2. Kemudian CD ini tidak ada hambatan di sini, dia short berarti tegangannya 0. Ya, short tegangannya 0. VDA. Nah, VDA. Jadi VDA itu dari D ke A ya. Ini tegangannya adalah tegangan V ini. Nah, kita cek. Seperti yang saya bilang, kalau saya memusalkan loop ini searah dengan jarum jam, maka di sini kan mengenai negatif, ini kan negatif ya, ini negatif, ini positif, maka nanti VDA ini nilainya negatif. VAB itu adalah I dikali R1, VBC adalah I dikali R2, VCD 0 ya. VCD 0. Kemudian ini V-nya nilainya negatif karena tanda panahnya mengenai negatif dulu, sehingga min E atau min V. Nah, kemudian kita masukkan angka I, ini sama-sama I, jadi I-nya dikeluarkan dari tanda kurung. Dikeluarkan kali dengan R1 dan R ditambah R2. R1-nya berapa? 2 ohm. R2-nya berapa? 3 ohm. Nah, 2 ditambah 3 minus. V-nya berapa di sini? V-nya adalah 10 ohm. Oh, 10, ini salah ini ya. Ini bukan ohm, tapi volt. Volt. Nah, oke. 2 tambah 3, 5. 5 kali I berarti 5I. Ini bukan 51, tapi 5I. Minus 10. 10 saya pindah ruas di sebelah kanan menjadi positif ya. Menjadi 5I sama dengan 10. Ya. Kemudian I-nya sama dengan, ini kan kalau saya jabarkan lagi, berarti kan 5I sama dengan 10. Nah, I sama dengan 10 dibagi 5, yaitu didapatkan 2 ampere. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini I, arus yang melewati lintasan tertutup ini. Nah, sekarang VAB yang kita cari, VAB. Ingat, kalau rangkaian R1 dan R2 itu seri, maka arus di R1 dan R2 itu selalu sama. VAB berarti adalah VAB sama dengan nilai arus yang melewati AB yaitu I dikali dengan hambatan R1. Nah, seperti itu ya. I-nya adalah ketemunya 2 ampere dikali R1. R1-nya adalah di sini 2. Berarti 2 kali 2 sehingga didapatkan 4. Ya, VAB-nya nilainya adalah 4 volt. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini yang agak rumit. Ya, ini ada waktu 7 menit, nanti kita akan join di Zoom yang kedua ya. Nah, oke. Nah, ini contoh yang kedua. Saya kira dulu sudah pernah dapat ini di fisika ya. Nah, ini yang kedua. Ini ada 2 loop ya. Kalau tadi 1 loop saja, 1 lintasan tertutup. Ini ada 2 lintasan tertutup, yaitu ABEF dan BCDE. Ada 2 lintasan tertutup. Nah, di sini ada E1, sumber tegangan 1 dan ada sumber tegangan 2. Positifnya ada di atas. Ya, ini positif.
di atas, negatifnya ada di bawah. Negatif ada di bawah. Nah, kita lihat, kalau kita lihat dari sini, pemisalannya, yang loop 1, lintasan tertutup 1, ini adalah searah jarum jam. Begini ya. Nah, nanti mengenai di sini, mengenai E1 negatif ya. Sedangkan E2, loop 2, dia berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti kan begini lintasannya. Melewati I3, itu begini. Arahnya dari atas ke bawah. Toh nanti kalau hasilnya E3 ini negatif, berarti arahnya berlawanan dengan yang dimisalkan. Oke, langsung saja. Nah ini karena di sini ada arus masuk, ini ada arus masuk di I1 dan I2 arus masuk, bertemu di titik percabangan B, kemudian keluar ke I3, maka ini di sini ada hukum 1 Kirchhoff. Kita tahu bahwa I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah kita dapatkan ini. I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, kemudian kita cari yang ditanyakan di sini adalah berapa besarnya I1, I2, dan I3. Kita cari. Menggunakan loop yang pertama, loop 1. VAB ditambah VBE ditambah VEF ditambah VFA. VAB adalah I1, ini I1 melewati ini ya, I1 kali R1. VBE itu bukan I1 tapi I3 yang melewati ini ya, dari B ke E adalah I3. I3 kali R3. VEF ini tidak ada, ini short, jadi 0. Tidak ada tegangan. Dan VFA ini tegangan E1. Nah ingat ya, kalau ini loopnya searah jarum jam sehingga mengenai negatif dulu, maka nanti E1 ini negatif. Ini ya, I1 R1 tambah I3 R3, ini ya, kemudian ini 0, kemudian minus. Nah, karena katanya negatif dulu ya. Minus E1 sama dengan 0. Kemudian I3 ini adalah ini ya, I3 sama dengan I1 ditambah I2, maka di sini saya ganti. I3-nya menjadi I1 ditambah I2. I1 ditambah I2 kali R3 min E1. Kemudian ketika saya kalikan R3 kali I1 ditambah R3 kali I2 menjadi seperti ini. I1 R3, I2 R3. Nah, karena ini sama-sama I1, maka I1-nya saya keluarkan, R1 dan R3 saya jumlahkan. I1 kali dalam kurung R1 ditambah R3 ditambah I2 R3 min I1 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan aljabar ya, aljabar matematika. Kemudian saya masukkan R1-nya berapa di sini? R1 adalah 2 ohm, R3 adalah 4 ohm, berarti 2 ditambah 4 kali I1 plus 4 I2. Nah, 4 ini dari mana R3? R3 nilainya adalah 4. 4 kali I2 min 4. Nah, min 4 ini adalah di sebelah kiri sama dengan, maka kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 4. 2 tambah 4 ini adalah 6I, sedangkan ditambah 4I2 sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan 1 dari loop 1. Satu loop biasanya satu persamaan. Kemudian kita ke loop 2. Loop 2 yang kita tinjau yang ini. Ini berlawanan arah dengan jarum jam. Kita lihat kalau berlawanan arah berarti tanda panah nanti mengenai dulu di sumber tegangannya yang negatif ya. Ini ada VBE, kemudian VED, VDC, dan VCB. VBE berarti I3 kali R3, oke ya ini ya. Ditambah VED 0 ya di sini karena short. VDC ini ya. Karena mengenai negatif dulu tanda panahnya berarti dia negatif. Min E2. Plus I2. Nah, ini kan yang melewati CB ini adalah I2 ya. I2 kali R2 yang ini. Sama dengan 0. I3 kita jabarkan lagi menjadi I1 plus I2 kali R3 plus I2 R2 min E2. I1 kali R3 ditambah, ini dijabarkan lagi I2 kali R3 sama tambah I2 kali R2 min E2 sama dengan 0. Nah, yang sama I-nya yaitu I2 dan I2 ini ya, kita gabung. Maka I2 kita keluarkan, R3 dan R2 kita jumlahkan. Ini tetap, ini juga tetap. Kita masukkan angkanya, R3 berapa? 4. Kemudian R2 itu adalah 3, R3 4, 3 tambah 4 7 ya. 7.
Kemudian min ini kan 6 ya, tegangan di E2 itu adalah 6. Min 6 dipindah ruas kanan menjadi 6. Nah ini yang kedua ini adalah persamaan 2 dari loop 2. Nah dua persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita selesaikan menggunakan penyelesaian persamaan linear dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Ya. Anggap saja di sini X-nya adalah I1 dan Y-nya adalah I2. Nah, ini ya, ini nanti penyelesaiannya menggunakan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Sehingga nanti silahkan nanti diikuti ini ya langkah-langkahnya sehingga didapatkan I1 sama dengan 0,15 ampere, I2 didapatkan 0,77 ampere dan I3 didapatkan 0,92 ampere. Sehingga ketemu. Nah, oke. Untuk materi ini saya kira cukup. Nah, silahkan nanti habis ini join lagi ya, ini waktunya habis. Nanti join lagi kita masuk ke apa namanya? Penjelasan praktikum. Oke, saya akhiri dulu. Nanti silahkan join lagi ya dengan link yang sama. Ya. Nah, ini sebenarnya habis. Ya. Oke.